Ya, selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Bersama saya kali ini sudah ada Isa Martian. Betul. Beliau adalah Siap, Branch Manager di Indo Premier Securities. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh investasiin buat sekolah anak. off into something new gitu. Kayak kupu-kupu gitu. Ayahku tuh satpam gitu kan. Aku baru engeh ketika aku chat kemarin di IG kan, terus kamu bilang, Iya. di chat sebelumnya tuh aku lihat, kangen sama si Kang Gesa. Waktu itu saya ngepost foto ya Gesa sama saya gitu tuh. Oke. Pas Bener. lagi di sekolah pengusaha muda. Aku malah lupa kamu pernah ikut di sekolah pengusaha muda ya. Kalau nggak salah kan ada 3 ini ya. 3 batch. 3 atau 4 batch gitu ya. Saya batch ke-3 gitu ya. Atau batch kedua, lupa ya. Jadi mungkin Kang Panji lebih di belakang layar ya. Kemarin kelihatan Kang Gesa sama Kang Randy. Oh iya betul. Pembicaranya Iya, memang waktu itu. rutin Kang Randy sih. Iya, betul, benar, luar biasa banget. Dulu juga emang belajar di situ. Kebetulan ketemu sama ini mantan pacar di situ. Mantan pacar Sekarang yang jadi istri. Oh, jadi istri. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Iya, terus kalau kita sebenarnya kita follow-followan juga di Strava ya sebenarnya. Bener. Dan dirimu Iya. termasuk rajin banget, aku lihat. Buset, dia hampir seminggu 3-4 kali ada kali ya lari ataupun sepeda ya. Sebenarnya mulai dirutinkan sebenarnya udah mulai olahraga udah dari lama, cuman ngerasa aduh badan kok maksudnya naik turun terus, berat badan aku kan waktu zaman dulu sampai 90 hampir 100 kilo, terus diet sampai turun 70 lagi, tapi naik lagi. Jadi tiap beres puasa, beres diet, terus beres olahraga, berhenti lagi, naik lagi, kayak gitu-gitu. Makanya sebenarnya jadi capek sendiri. Cuman sekarang karena dinikmatin, udah nggak mikir lagi berat badan berapa, akhirnya bisa konsisten kayak gitu. Makanya semua yang dilakuin kalau misalnya kitanya enjoy aja, nggak terlalu fokus, Dikejar terlalu jadi beban ya, untuk, jadinya outputnya juga jadi oke banget. iya. Malah ketika kita nggak ngejar turunin badan, malah turun gitu ya. Iya. Ini nggak jaga makan, bebas iya. gitu, nggak harus gimana juga, malah enjoy lah. Apalagi pandemi mungkin ya, pandemi sekarang. Betul. Ya udah deh, jalanin aja, ada waktu. Apalagi awal-awal kan WFH ya, sekarang udah di kantor, walaupun sebenarnya di kantor di Jalan Sunda, Kang Panji, cuman masih tatap muka, masih belum boleh nih. Jadi kita masih tunggu dulu situasinya lebih kondusif, makanya jadi lebih banyakin webinar kayak gini. Iya. Gitu. Jadi pintar-pintar ngatur waktu mungkin ya. Sekarang udah mulai kayaknya udah benar-benar new normal ya. Iya. Iya, balik lagi ke yang tadi Kang Panji, kalau ini sebenarnya saya di IPOT itu dari 2015. Dari 2015 di IPOT. Sebelumnya sebenarnya selama kuliah, terus setelah kuliah itu nggak kebayang gitu di pasar modal. Jadi kuliah pun nggak ngerasa ini pasar modal bakal jadi karir gitu ya. Jadi malah dulu pengennya bisnis, makanya ikut sekolah pengusaha muda dulu kan. Sekarang SPM juga gitu, ngajar SPM tapi sekolah pasar modal kan. Pernah ikut kampanye belum? Waktu itu saya sempat sih, kayaknya waktu udah lama banget, tapi ya waktu yang kayak store 100.000 tapi itu jadi saldo yang kayak gitu-gitu lah. Betul. Dulu. Iya. Jadi kayak gitu-gitulah. Ya dulu alergi dengan hitung-hitungan Kang Panji. Jadi alergi dengan hitung-hitungan, pengen jadi entrepreneur gitu, ngerasa yang nggak di kantor berarti bisa bebas ongkang-ongkang kaki. Ternyata setelah belajar di SPM dulu, sekolah pengusaha muda, nggak apa-apa testimoni dulu ya.
Nggak apa-apa. Ntar Ternyata saya finance yang paling penting, ternyata cash flow itu paling penting gitu. Jadi ngerasa, oh iya keuangan harus benar. Jadi jangan sampai kita dapat revenue tapi bocor-bocor juga. Saya ingat dulu percuma dapat berapa ratus miliar atau puluhan miliar tapi pendapatannya atau profitnya cuma di bawah 5%. Nah, saya kebayang kayak gitu. Oh ya berarti harus finance mau nggak mau siapa aja yang mau entah dia entrepreneur, apakah mau bekerja, bahkan untuk minimum kan kalau kita sekarang buat financial planning buat sendiri dulu kan, buat perencanaan keluarga emak-emak aja kan, ternyata perlu ngatur keuangan gitu. Betul. Makanya disebut kalau misalkan ibu rumah tangga tuh menteri keuangan gitu kan disebut seperti itu. Sebenarnya kuncinya di situ juga. Jadi semua pasti berhubungan dengan hitung-hitungan, dengan angka nggak bisa kita tampik. Makanya karena jadi karma entah apa ya, jadi malah ke pasar modal gitu. Di pasar modal sendiri banyak belajar gitu. Dan juga memang kalau misalkan dihubungin, ini judul podcastnya kan ngobrol bisnis ya, Bang Panji. Jadi sebenarnya kalau saya juga banyak juga kan di luar sana yang mikir bahwa investasi itu main-main gitu, main saham gitu kan. Lalu makanya di luar sana ada main kesannya gitu kayak having fun aja gitu, pengen menyenangkan diri aja gitu dengan kata-kata main-main. Padahal sebenarnya ya sama aja, bisnis juga. Betul. Trading ya istilah tradingnya mungkin lebih serius. Kalau istilah trading saham lebih serius karena jual dan beli gitu. Kita beli lalu di harga rendah lalu jual di harga tinggi kayak gitu. Nah itu barulah belajar sebetulnya di pasar modal sambil bekerja. Dulu awalnya saya juga masuk juga nggak tahu apa cuma marketing aja atau gimana, ternyata semua dikerjakan gitu, dari mulai marketing, mulai dari operasional di cabang juga seperti itu. Jadi sedikit-sedikit lah. Kebetulan yang sebelum sekarang di cabang tuh memang kita lebih ke perwakilan Kang Panji. Jadi semua back office sebenarnya dikerjakan di pusat. Jadi kita relatif lebih ke perwakilan, kayak misalkan kalau ada orang yang ingin belajar tentang investasi, datangnya ke kita. Jadi ada namanya kita di sini kalau disebut cabang juga mungkin ada macam-macam ya. Biasanya ada finance, ada langsung GA, ada apa, tapi kita sebenarnya lebih simpel disebutnya, lebih senangnya galeri. Jadi orang yang pengen belajar kita bantu, terus ada kendala juga kita bantu juga gitu. Kalau dulu mungkin pas saya awal-awal masuk orang masih banyak datang untuk cara install aplikasi, cara ngatur keuangan tuh kayak gimana, cara kita menganalisis saham itu seperti apa, baik saham yang bagus itu seperti apa, lalu gimana jualnya, seperti itu sih intinya. Tapi nantinya biasanya akan sering berjalannya waktu, investor kita sebutnya atau misalkan trader, walaupun dalam istilah kita nasabah ya. Jadi bisa ngembangin sendiri gitu. Jadi karena kuncinya di kita sendiri gitu, di investor orang individu itu sendiri. Jadi dari profil risikonya cocoknya pilih investasi apa, apakah mau saham, apakah mau reksadana, apakah mau yang derivatif seperti ETF. Nanti kita yang menentukan sendiri. Kalau zaman dulu kan memang biasanya kalau buka rekening saham itu harus hubungi sales ya. Ada sales, saya bayangan waktu masuk IPOT pertama, sales nawar-nawarin ke orang, ternyata lebih ke orang pengen kita bantu edukasi gitu, gimana caranya lebih seperti itu, nanti kembangin sendiri. Kalau sales kan lebih kita terima order, oke, Bapak beli saham apa, berapa lot, kita yang input, kita enter sebutnya kalau teman-teman sales, broker gitu, kita enter, nah kita dapat komisi. Tapi kalau sekarang semuanya serba online, mungkin salah satu industri yang paling terdisrupsi adalah keuangan. Apalagi sekarang ada digital banking. Sebelum digital banking kita udah ngerasa dari beberapa tahun yang lalu. Jadi yang biasanya ke sales dapat komisi, nah sekarang mulai ke udah bisa transaksi sendiri, ngeklik sendiri, pilih saham sendiri, jual sendiri, dapat uang untung sendiri. Efeknya jadi pembukaan rekening lebih murah, lebih gampang juga, dan juga biaya transaksi juga lebih instan juga seperti itu, Kang Panji. Nah, IPOT itu, Indro Premier itu kan termasuk, kalau aku yang ngelihatnya ya, sekuritas yang
besar lah gitu loh. Yang satu sih memang yang mungkin ke arah digitalnya lebih cepat ya dibanding yang lain. Aku juga pakai. Alhamdulillah ya. Istriku sih pakai ininya apa namanya aplikasinya ya kayak gitu-gitu. Dan itu memang mandiri aja tanpa perlu ya udah digitalnya udah bagus lah tanpa perlu kayak datang lagi kemana harus ngisi form yang kayak gimana gitu itu udah cepet banget. Dan kamu branch manager di Bandung kantornya di mana kalau yang ini galeri ya tadi galeri iya kalau sekarang sih kita lebih berdamai dengan disebut cabang juga nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi mungkin orang kan kantor cabang gitu lebih enak gitu. Padahal kita karena mungkin personilnya nggak terlalu banyak. Saya ada 3 orang, ada saya, ada Mas Rio. Nanti kalau misalkan datang ke sini, Kang Panji, ada Pak Udin, udah bertiga aja gitu, sepi gitu. Tapi kita bisa bantu. Jadi semua kita handle. Ya karena memang itu betul lebih ke digital. Jadi nggak perlu lebih efisien ya. Jadi kita nggak perlu orang banyak-banyak, lebih ke infrastruktur information systemnya aja, teknologi informasi seperti itu. Kita dari 2000 sebelum saya masuk ya udah lama, dari 2007 salah satu sekuritas yang memang punya online trading system gitu. Jadi udah lama banget gitu. Dan yang lain-lainnya mungkin baru 5 tahun kemudian atau sampai 10 tahun, bahkan sekarang masih ada yang masih manual gitu, masih manual. Saya kira ada 100, tapi sekarang mungkin yang online itu hitungan 20 sampai 30 sekuritas gitu. Bahkan sekarang kan udah ada betul Pak Haji bilang ketika kita registrasi udah full online aja gitu, nggak perlu datang karena bankingnya udah. Jadi kuncinya sebenarnya di bank dulu. Selama banknya belum digital, kita nggak bisa tuh buka rekening aja karena pada saat buka rekening itu kita dibuatkan itu, jadi kita terkoneksi ada namanya rekening dana nasabah. Jadi nggak Indo Premier atau perusahaan sekuritas, kan sebutnya kan perusahaan sekuritas itu anggota bursa. Jadi anggota Bursa Efek Indonesia diawasi ya sama membernya Bursa Efek dan juga OJK juga sebenarnya perusahaan legal gitu. Gitu sih ngebedainnya. Kalau misalkan kita kan nyari perusahaan keuangan yang legal apa ya OJK dulu kuncinya. Kalau di bawahnya apalagi apakah banking, apa pegadaian ataupun asuransi, nah itu baru perbedaannya gitu-gitu. Nah, bankingnya udah digital, udah bisa buka rekening dari handphone, nggak perlu datang tanda tangan basah. Setelah kita go on, langsung lah sekuritas-sekuritas dan termasuk Indo Premier yang pertama 2018 itu bisa buka rekening itu tanpa dari rumah langsung, dari rumah. Jadi nggak perlu nggak perlu datang ke kantor tanda tangan basah. Ya minimum kalau sebelumnya waktu saya join di IPOT itu masih tetap harus kirim lah dokumen fisiknya. Dokumen fisiknya diserahkan ke kantor cabang atau kantor pusat atau bisa di pick up pasti pakai materai. Apalagi sekarang materai udah 10.000 ya. Dulu udah ada 20 lembar formulir gitu yang harus diisi. Gitu. Tapi sekarang sih udah namanya istilah bursanya simplifikasi pembukaan rekening. Gitu. Nah, berarti galerinya atau kantor cabangnya itu fungsinya relatif hanya untuk kantor representatif dan juga kalau ada training-training sebelum pandemi edukasi. Di situ ya berarti ya kayak gitu ya. Betul. Oh, iya. Mungkin tahu ya Kang Evan ya. Iya tahu. Aku satu tim juga sebelum. Iya satu tim ya. Sebelum dia ke New Zealand waktu itu. Iya. Nah, aku pernah dia juga. Kenapa dia? Kenapa? Pernah datang juga ke kantor Penatung. Dia juga bikin edukasi juga. Kan sekarang dia gabung sama timnya Mang Amsi ya, Syariah Saham. Iya. Nah, itu aku oke lah secara kantor kayak gitu-gitu dan juga digital. Cuman aku tertarik ini sih. Pertama adalah aku nggak tahu ya momennya kapan ya. Pokoknya mungkin 2 tahun terakhir ini kalau aku ngerasanya ya. Aku dulu udah nyoba-nyoba, bukan nyoba-nyoba, ntar pakai istilah main ini lagi. Nggak masalah, nggak apa-apa kan. Belajar juga, kita kan kenal namanya SD, sebelum SD ada TK, taman kanak-kanak, ya. Bermain kan, nggak mau disebut belajar, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi untuk pengenalan. Tapi jangan main-main terus gitu takutnya. Enggak, aku dulu pokoknya sebelum, kayaknya sekitar 2015 juga lah ya.
sekitar 2015 juga itu buka rekening kayak gitu kan. Nah, tapi biasa-biasa aja gitu loh. Maksudnya bukan sesuatu yang kayak keren atau kayak apa ya? Kayak dirayakan banget lah gitu. Nah, kalau zaman sekarang aku ngelihatnya kayak 2 tahun terakhir tuh kayak jadi hype gitu. Kayak apa ya? Trading, baik itu trading ataupun gue invest di mana, itu udah jadi kayak hal yang keren, terus juga kayak makin banyak gitu. Nah, itu bener nggak sih? Terus apa sebabnya ya? Kenapa tiba-tiba kok kayaknya di mana-mana, gue portofolio gue gini, terus banyak tiba-tiba ahli-ahli di Instagram yang nge-share apa kayak begitu-gitu. Nah, itu apa tuh sebabnya tuh? Kalau kamu kan berarti udah dari 2015 ya, mungkin udah ngeliat tren itu ya, yang tadinya biasa landai, tiba-tiba langsung cepet banget gitu. Iya, jadi fenomena sekarang kan di post di sosmed sebenarnya flexing juga kan istilahnya. Kalau dulu flexing ya cuma punya barang, punya mungkin bisa liburan kemana-mana gitu ya. Gitu dipamerin. Nah, mungkin ini kalau ini pendapat pribadi saya aja ya, entah benar atau enggak. Kalau dulu kan yang buka rekening itu deposit minimumnya tuh mahal ya. Dulu kan ada yang 25 juta, 50 juta, 100 juta. Biasanya yang punya dana seperti itu ya udah nggak sembarangan lagi gitu, udah serius, udah tahu uangnya mau dicemplungin ke situ. Ya kalau lihat dari profil dari investornya gitu ya, berarti kan usia di atas 30 sampai di atas 30 tahun lah, atau 40 tahun yang udah mapan, yang biasanya nggak posting ke sosmed. Jadi ya mungkin banyak, sebenarnya dari dulu investor banyak gitu teman. Sekarang karena dengan pembukaan rekening itu udah bisa 100.000, punya saham satu lot. Misalnya kita kalau misalkan SPM gitu, Kang Panji. Jadi kita kalau misalkan SPM jelasin, wah kalau kita punya saham bisa dipamerin ke calon mertua. Gitu. Jadi pamer. Saya ya kerjanya apa, Nak? Kerjanya investor saham saya, Pak. Oh, investor saham apa? Saya pemilik. Bapak tahu Telkom, Bapak tahu Indosat, Bapak tahu Unilever. Itu pemiliknya saya. Nah, itu kan mulailah bibit-bibit seperti itu. Itu sebenarnya kalau secara positif sebenarnya nggak masalah, nggak apa-apa, Kak. Cuman mulai lama-kelamaan, ya sekarang kan udah mulai kan dari tahun 2017 aja udah ada mahar saham gitu, pernikahan mahar saham. Di situ udah mulai kan, berarti kan dengan sebenarnya orang yang nggak ngerti dengan istilah ya udah mahar saham Telkom satu lot kita nggak, orang-orang yang awam nggak tahu satu lot itu berapa. Karena kalau misalkan yang udah tahu ya satu lot 100 lembar Telkom 300.000 satu lotnya kayak gitu. Karena namanya saham gitu kan, kutip perusahaan, nah itu mulailah jadi istilahnya ngerasa keren gitu, mulailah dipamer-pamerkan seperti itu. Nah biasanya ketika untung dipamer-pamerkan, tapi kalau rugi biasanya diam-diam tuh, Jadi ada juga fenomenanya gitu. Jadi pada saat pamer dia lihat tuh percentage dari satu saham. Misalkan untung 50%. Nah, untung 50%, yang ruginya 30% tapi ada 5 saham, kan untung cuma satu tuh. Nggak dikasih lihat. Nah, itulah. Nah, makanya bisa jadi malah jadi bumerang juga gitu. Tergantung kita menyikapi. Pasti kalau ketika kita posting ke sosmed sesuatu kan sudut pandang tiap orang itu beda-beda, literasi keuangan juga beda-beda. Ada yang memang join memang ingin cepat kaya gitu. Oh, 50%. Oke, saya injek 100 juta. Padahal yang postingnya cuma paling nggak sampai 1 juta gitu. Nah, pas dimasukkan nggak sesuai dengan kenyataan. Jadi pengennya kita generasinya mungkin disebut betul ya, generasi micin tuh gitu ya. Pengen instan gitu segala sesuatu. Pengennya instan gitu, pengen cepat kaya. Nah, itu sebetulnya kita ketika investor itu tumbuh banyak gitu ya, jadi mulai banyak gitu ya, itu berarti sinyal positif untuk kita juga sebagai pelaku pasar modal. Oh berarti orang udah mulai melek investasi, orang sudah mulai saham gitu ya. Tinggal kita ini aja tingkatin kualitasnya. Kita tingkatin kualitas investor atau trader itu seperti apa ya, dengan edukasi. Ya, edukasinya untuk biar makin pintar, biar nggak lihat sosmed itu ya nggak langsung termakan gitu. Oh iya ini untungnya berapa. Jadi kita masih bisa bertanya. Sama kita pilih perusahaan juga kayak gitu. Lihat perusahaan yang kelihatannya seksi dalam tanda kutip gitu. Bagus nih perusahaannya, untung terus gitu ya. Atau misalkan dia dapat
net profitnya tinggi nih tahun 2018 misalkan seperti itu. Nah, profitnya tinggi. Nah, kalau misalkan yang baru belajar mungkin lihat udah karena naiknya signifikan perusahaannya, misalkan satu perusahaan, misalkan contohnya perusahaan telekomunikasi. 2018 itu naik signifikan gitu. Keuntungannya, profitnya. Kita baru belajar mungkin namanya analisis fundamental. Kita lihat laporan keuangannya oke banget. Nah, tapi dia putusan beli saham tersebut. Tapi kenapa sahamnya turun ya? Harga sahamnya turun. Seperti itu. Ternyata dia lupa bandingkan dengan periode-periode sebelumnya gitu. Jadi profitnya mungkin cuma satu dengan 2018 dengan 2017 aja, nggak bandingin 5 tahun, nggak time serial ya, kita namanya secara horizontal gitu, bandingin lebih banyak data lebih bagus gitu. Dan juga kita tahu kenapa sih si perusahaan itu bisa profit signifikan pada tahun tersebut. Ternyata pada tahun 2017 ada penjualan aset, tower-towernya dijual, masuklah profit di situ. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan dengan investor yang baru, ya banyak wajar dijebak lihat cuan orang lain, tiba-tiba cuan untung orang lain gede, padahal nggak ada yang diposting. Yang diposting cuma pas untungnya aja, yang ruginya nggak diposting. Jadi kita ini istilahnya kalau di financial behavior ya bias. Jadi kita bias gitu, menganggap sesuatu yang untung itu, atau kita ngelihat orang gitu kadang-kadang hebat banget gitu ya. Satu sisi dia hebat gitu, tapi ya nggak ada yang sempurna gitu. Makanya kadang-kadang kita kan suka ngidolain seseorang karena kehebatannya dalam salah satu bidang. Kita nggak tahu bahwa ternyata ya bisa aja melakukan kesalahan gitu idola kita. Makanya ya tetap aja kita objektif setiap ini ya, termasuk di sosmed juga kita menyikapinya seperti apa. Karena kita nggak tahu orang itu posting itu seperti apa, Kang Panji. Kita posting, ada yang posting hanya untuk pamer, dia cuan, ngerasa biar kelihatan pinter, flexing, atau memang dia ada tujuan, misalkan orang-orang biar beli saham itu juga. Gitu. Jadi kalau misalkan masyarakat kita tidak teredukasi gitu ya, inklusinya lebih tinggi, maksudnya inklusi itu beli sahamnya lebih sering, tapi dia nggak tahu apa yang dibeli, jadi beli kucing dalam karung karena ikut-ikutan doang, FOMO, malah jadi rugi gitu. Kok ternyata nggak seperti yang diharapkan gitu, ekspektasinya terlalu tinggi gitu, bahwa ya pengennya instan itu. Ya, dengan belajar ya kita tahu, iya ternyata nggak segampang itu. Ya mungkin dia untung istilahnya multi bagger ya, bisa aja ada faktor luck juga, karena pas untung 100%, dia juga sebelumnya belajar juga gitu. Belajar juga dia biar bisa untung 100%, ya mungkin sudah mengalami kerugian berapa kali dulu. Sama kayak kita bisnis kan gitu. Kita ngelihat orangnya pas suksesnya aja, pas mungkin dia lagi struggle-nya kita nggak ngelihat. Di saham pun sama, karena saya nganggapnya saham tuh bisnis gitu. Jadi kita sama, ada revenue-nya juga, revenue stream macam-macam. Kalau saham ada dari dividen sama kapital tuh. Gain ya. Seperti itu. Ya, jadi itu menarik banget sih aku lihat ya. Jadi kita kan berangkat tadi dari pertanyaan bahwa kenapa jadi rame. Yang pertama tadi udah di-clearkan bahwa ya berarti memang marketnya jadi lebih luas karena entry barrier-nya jadi lebih kecil, yaitu harganya atau apa ya, untuk bisa beli saham dengan 100.000 udah bisa buka rekening dana investasi kayak gitu kan. Jadi ininya lebih banyak yang bisa masuk situ. Bahkan mungkin pelajar juga ya, terus juga mahasiswa udah yang intinya kalau udah punya KTP walaupun belum berpenghasilan kerja gitu, mereka udah mulai bisa kayak gitu. Terus ditambah itu saling jadi siklus gitu. Ketika yang market baru ini muncul, ya kalau orang baru kan masih masih norak lah dalam tanda kutip. Masih norak. Oh ya, gue beli, gue share kayak gitu. Gue punya Garuda nih, atau tadi misalnya gue punya Nestle nih atau apa. Jadi nge-share kayak gitu. Ketika orang nge-share, menambah lingkaran lagi. Oh, ternyata dia bisa beli. Gimana sih caranya? Makin bergulir lagi, makin banyak kayak gitu ya berarti ya. Nah, apakah itu positif apa enggak? Aku ngasih perspektif bisnis ya. Kalau orang bisnis sebagai pemilik perusahaan, sebenarnya bodo amat juga sih masalah edukasi. Yang penting gue jual, ada yang beli, itu happy gitu. Jadi
Jadi secara misalnya ya asal marketnya tetap berputar itu masih oke gitu kan bagi orang bisnis, karena gue nggak peduli lo sedalam apa pengetahuan terhadap bisnis gue terkait fundamental tadi atau terkait dengan proyeksi yang gue bikin setelah gue IPO gitu misalnya. Bisa jadi bisnis bodo amat, yang penting ada beli. Artinya ketika marketnya belum teredukasi ya nggak masalah juga gitu. Nah tapi kalau secara sistem atau mungkin ya teman-teman di iPod gitu atau di Indo Premier atau di sekuritas lain juga kalau tahu lebih prefer yang mana sih, yang memang marketnya harus teredukasi atau ya udah yang penting gue juga dagangan gue laku kayak gitu-gitu atau kayak gitu. Iya, jadi sebetulnya gini. Jadi kalau misalkan kita pasti kalau kita guide customer baru gitu ya, calon nasabah gitu lah, calon investor baru ya kita dari segi perusahaan dan juga segi konsumennya sebenarnya harus sama gitu. Kenapa harus sama? Karena ketika kita orang kalau dari konsumen ya anggaplah dari investornya ya, kalau misalkan belajar terus, edukasi terus, misalkan dia cari tahu info. Saya juga ada pengalaman nasabah seperti itu. Jadi dia memang usianya bukan usia milenial lagi ya. Dia lebih berhati-hati karena uangnya besar di situ. Tapi dia belajar terus, analisis teknikal, analisis fundamental. Tapi dia nggak terjun. Even 100.000 aja nggak mulai dia. Ada yang sampai seperti itu. Jadi sampai tahun depan dia datang gitu tetap sama gitu, udah mulai belum gitu, saya masih takut dan apa, mungkin berarti kan sebenarnya itu yang jadikan saya nggak bisa nyalahin gitu ke orang tersebut, karena investasi itu pilihan gitu, tiap orang belum tentu nyaman beli saham 100.000, mungkin bagi dia nggak cocok. Jadi trading atau investing itu di saham bukan buat semua orang. Kenapa? Karena ada yang misalkan 100.000 aja udah deg-degan, udah misalkan nggak bisa tidur, ada yang seperti itu. Tapi di sisi lain ya kita juga perlu juga investasi itu antara iya atau enggak gitu. Iya atau enggak berarti udah mulai dari 17 tahun kita punya KTP aja itu udah bisa investasi. Kita bisa nyisihin dana misalkan dari uang saku kita yang biasanya buat beli ngopi-ngopi cantik gitu kan, sekarang beli boba aja hampir 50.000 sekarang kan ya. Boba 50.000, anggaplah seminggu sekali, bahkan ada sebenarnya seminggu sampai 2 kali. Kalau misalkan kita simpan misalkan 100.000 aja tiap bulan kita nyicil saham, bisa gitu. Jadi nggak harus sophisticated dalam tanda kutip, harus paham semuanya. Yang penting sih habitnya kita, nyamannya berapa sih. Jadi ketika kita investasi start small aja, jadi mulai dari yang kecil. Jadi investasi bukan hanya iya atau enggak, iya tuh karena bisa 100.000, kalau enggak ya nggak mulai gitu. Jadi antara 1 dan 0 itu yes or no itu sebenarnya tipis. Jadi kalau misalkan 100.000 aja bisa lanjut lagi ke step berikutnya. Tapi kalau misalkan 0 nggak mulai ya nggak akan lanjut ke step selanjutnya. Kalau pandangan saya sebagai dari produsen ya dari segi perusahaan gitu ya biar nggak apa-apa invest dulu, biar coba dulu nyamannya gimana. Jadi biar ada jalurnya masing-masing, ada yang jadi trader, ada yang jalurnya jadi investor. Dengan coba-coba ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi betul kalau misalkan yang penting jadi nasabah, biar bisa menghasilkan dulu, nggak peduli sama edukasinya nggak apa-apa. Nah itu tapi nantinya jadi kedepannya kita maintain investor itu seperti apa sih? Jadi kita investor biar sustain di pasar modal, biar survive juga gimana? Ini fenomenanya sama seperti pada saat pandemi kemarin. Yang saya perhatiin, ketika pandemi kan orang banyak, oh iya jadi ada WFH, pada nggak bisa kemana-mana, mungkin ada uang sisa sedikit, masuk ke trading saham, ternyata untung besar gitu ya. Bahkan kemarin kan ada satu saham perbankan syariah, dia kan mau merger. Mungkin Kang Panji tahu ya. Jadi merger, jadi bank syariah yang besar gitu, bank syariah yang BUMN kan, BUMN jadi besar. Harganya 130. Sekarang harganya sempat nyentuh sampai 3.700. Di atas 3.000. Saat di atas 3.000. Nah, itu orang mulai FOMO di situ. Ketika tidak teredukasi, dengan orang main masuk gitu, berani ikut-ikutan orang tanpa pengetahuan, bahkan ada yang tahu beli saham itu nggak tahu berita mergernya. Ada seperti itu, karena ikut teman, katanya beli saham ini pasti untung. Temannya yang ikut duluan, ya dia belajar. Nah, temannya ikut dulu belajar, sedangkan yang ikut-ikutan, ya udah masa bodoh aja. Yang penting teman gue untung, gue pengen ikut. Ya buka akun sendiri sebetulnya.
Nah, buka akun sendiri, ya dia ikut, bahkan tapi harganya sudah terlalu tinggi. Harganya sampai ke 3.500-an dia masuk 3.500. Nah, pada saat 3.500 itu turun harganya sampai 2.000. Yang akhirnya dia masukin dana besar. Mungkin momennya udah harganya terlalu tinggi, harga terlalu tinggi, ikut-ikutan. Jadi malah rugi besar juga. Seperti itu. Nah, itulah efek dari tidak teredukasi. Dan efeknya apa? Kerasa di transaksi kita. Pada saat saham rally, semua orang ngerasa jadi expert. Jadi banyak tuh bermunculan ahli-ahli gitu ya. Jadi bukan hanya yang pamer, tapi yang merasa kompeten gitu. Iya, jadi sebenarnya itu ya. Bahkan ada yang berkata, ketika banyak yang jadi ahli gitu dalam satu bidang gitu ya, banyak bermunculan ahli gitu ya, berarti itu udah tandanya market akan bearish. Dan kebuktian pada saat Januari kemarin saham sentimennya sudah mereda gitu, saham-sahamnya turun, dan itu ke transaksi juga berasa. Jadi yang bisa kapoknya banyak orang yang kapok. Nah, itu efek dari ya memang ikut-ikutan, karena kita nggak bisa nyalahin juga kan, namanya sifat manusia pasti emosi itu lebih bermain di situ, cenderung bermain karena memang ngerasa oh ini mudah, easy game gitu, easy. Jadi dia masuk. Ternyata di bursa memang kalau misalkan teman saya, jadi sebenarnya kalau misalkan benar-benar bisa survive di bursa tuh sebenarnya kalau misalkan lebih dari 3 tahun, jadi udah minimum ngerasain mini krisis lah. Jadi pasti ada tuh market tuh nggak akan naik terus gitu, nggak akan rally terus dari tahun ke tahun. Bahkan tapi kalau misalkan kita tarik jangka panjang ya sebenarnya tetap naik gitu. Jadi yang mindset seperti itulah, apakah orang yang mindsetnya jangka panjang yang ngelihat market dari bursa, bahkan Bursa Efek Indonesia merupakan bursa yang paling tinggi kenaikannya gitu dibandingkan negara-negara lain gitu. Jadi itulah yang jadi kalau udah tahu mindset itu ya udah invest, jangan trading gitu jangka panjang. Tapi kalau misalkan pengen dapat pendapatan sampingan, punya bisnis, punya kerjaan, punya karir gitu, ingin dapat penghasilan tambahan dari trading ya silakan. Tapi kalau misalkan pengen lebih tingginya dari, banyak juga yang tradingnya lebih tinggi dibandingkan dengan gajinya mungkin ya, ada yang seperti itu. Tapi kan kalau trading sama kayak bisnis entrepreneur gitu, kita nggak bisa nggak ada yang bikin cash flow misalkan tiap tanggal tertentu dapat gaji sustain. Kalau trading ya jangan seperti itu. Kita setahun bisa positif aja itu udah oke banget sebenarnya. Iya betul. Aku ngelihat ini sih memang ya tadi benar juga ya, yes or no-nya itu memang penting gitu. Jadi ya udah mulai, dan lalu setelah itu edukasi, belajar gitu ya. Jadi jangan sekedar ikut-ikutan, itu sih yang ngeri. Soalnya aku ngelihat bahkan kemarin tuh ada juga yang sempat, kan aku juga pernah ngobrol sama Evan ya di podcast ini. Nah sempat ada yang nanya tapi belum aku respon juga sih. Dia tuh ini levelnya bahkan sekarang tuh ini tadi ya kayak mahasiswa kayak gitu, mahasiswa. Jadi dalam tanda kutip menginvestasikan uang kuliahnya atau uang jajannya hanya untuk nambah margin kayak 50.000 buat beli boba tambahan kayak gitu. Jadi itu kalau kita ngomongin investasi, ini kan ada dua hal ya. Jadi kalau kita ngomongin investasi kan based on selalu tujuan kan. Nah, kalau dia tujuannya memang benar-benar jangka pendek kan, duit panas banget tuh, duit kuliah atau duit apa, dan tujuannya hanya untuk beli boba gitu, perputarannya berarti jadi biar ini gitu. Itu oke apa enggak kalau menurut kamu tuh? Gitu? Iya. Jadi sebenarnya tujuannya memang tujuannya udah benar sebenarnya. Pendapatan nggak apa-apa, buat pendapatan nggak masalah, cuman source of income-nya source of modalnya gitu yang salah. Nah, kuncinya investasi atau misalkan trading bukan berarti banyak-banyakan modal, uang lebih gede, lebih untung. Walaupun secara nominal ya betul, kalau misalkan modalnya 1 miliar, 1%-nya berapa kayak gitu, atau misalkan beda 1 juta, 1%-nya pasti beda gitu. Betul. Tapi ini berkaca dari pengalaman, banyak orang, bahkan ya teman saya juga ada seperti itu. Jadi uang kuliah semesteran bulan depan yang harus dibayarkan minggu depan lah, anggaplah ya, uang semesteran anggaplah 5 juta. Mungkin sekarang standar lah, kecil lah misalnya 5 juta atau 10 juta sekarang uang semesteran.
Nah 10 juta, nah lumayan nih dapat pendapatan tambahan. Misalkan jadi bisa beli boba, bisa 100.000 200.000 itu dapat tuh. Iya. Itu kan skenarionya optimis. Skenario positif. Ya skenarionya kalau untung. Kalau rugi gimana? Nah kadang-kadang karena kurang teredukasi itulah pakai uang panas. Jadi kuncinya sebenarnya jangan pakai uang panas dulu. Kalau untuk apapun, untuk trading, untuk investing, jadi nggak usah malu dengan modal kecil. Anggaplah sisihan aja gitu jadi mindsetnya harus dibalik nih. Jadi bukan uang kuliah dipakai buat beli boba, tapi uang beli bobanya pasti tiap bulan dapat dong. Misalkan uang saku gitu ya, entah berapapun itu uang jajannya yang biasanya pakai buat jajan ya, atau misalkan buat nonton ya, sebenarnya yang apalagi sekarang ya nonton mungkin bisa lebih hemat gitu ya. Sekarang banyak yang streaming yang berbayar gitu ya. Kalau misalkan yang kita pilih lah, misalkan yang film-film kita bisa selektif kampanye juga kan, film oke banget nih. Maksudnya bisa kalau misalkan nonton, kecuali memang sudah ada budgetnya untuk nonton berapa gitu ya. Nah kalau misalkan dirasa untuk budget buat nonton itu buat mahasiswa terlalu banyak gitu ya, bisa kita asal nontonnya seminggu sekali, jadi sebulan sekali. Nah uang itu baru dimasukkan ke invest atau trading. Gak apa, buat belajar aja. Karena bayangannya gini, kita pada saat yang penting kuliahnya selesai dulu. Jadi jangan sampai kita cuti kuliah gara-gara ini uang panas ini bilang ke orang tuanya gimana kan waktu zaman saya juga pasti ada ke teman kuliah kayak gitu, uang kuliah dipakai buat apa, bisnis, MLM dan sebagainya, tapi nggak balik gitu pada saat itu, malah jadi cuti gitu. Maka kan banyak, saya kalau ada yang nanya seperti itu ya arahinnya gini aja, nggak apa-apa, jangan seperti itu, jangan pakai uang panas. Nggak apa-apa sekarang belajar trading gitu, pendapatannya mungkin dengan misalkan dari uang saku buat beli boba itu atau buat beli nonton bioskop, itu kita alokasikan buat belajar, jadi percentage aja. Jadi misalkan anggaplah kita bayangan punya uang, misalkan kita modal uang kita 1 juta lah, modal kita 1 juta, ya nggak apa-apa dari 1 juta itu mungkin untungnya 10.000, 20.000, tapi ketika kita nanti punya source of income which misalkan dari gaji, nanti bisa karena udah terbiasa investing. Karena kan sekarang kan udah ada galeri investasi, Kang Panji. Di tiap kampus, kita ada kerjasama dengan Universitas Pajajaran Divisi Unpad di Jatinangor. Nah, kalau kita tujuan untuk punya galeri investasi di situ, kerjasama dengan Bursa Efek dan juga sekuritas dengan IPOT gitu, bukan tujuannya untuk kita dapat komisi dari situ, bisa dapat penghasilan dari mahasiswanya. Tapi setelah mahasiswa itu lulus, jangka panjangnya, karena setelah mahasiswa lulus jangka panjang ya dia pasti punya pendapatan. Nggak semuanya bisa jadi trader pada saat lulus kuliah kan. Ya kecuali orang tuanya tajir banget, ya udah kamu trading aja, kamu jago, dikasih 1 miliar gitu kan. Nggak semua seperti itu kan. Ada yang udah saya udah kuliah, udah kerja. Bahkan kan ekstrim, banyak yang misalkan baru lulus kuliah terus dapat first job, dapat pekerjaan baru, itu savingnya luar biasa, gila-gilaan, Kang Panji, bisa sampai 90%, 80%, itu buat investasi. Karena ya memang masih tinggal di rumah, ada juga yang ngekos gitu, dan belum ada tanggungan, biasanya bisa sampai di atas 50%. Nah itulah kita udah kerja sama Unpad itu lebih dari 5 tahun, transaksinya dari investor-investor yang lama, which is waktu dulu daftar di IPOT itu masih mahasiswa, tapi sekarang masih pakai. Nah mindset itulah yang sebetulnya dengan dia lulus cepat gitu, cepat kuliah, lulusnya cepat, bisa dapat kerja, ya nggak akan kemana gitu, nggak usah takut ketinggalan orang lain gitu. Seperti itu. Jadi nggak usah. Yang penting kuncinya jangan pakai uang panas aja. Ada juga kemarin kan kasus, entah benar atau enggak, saya ini rumor aja, ada yang uang buat nikah, mau resepsi, buat catering. Buat catering dibeliin saham tertentu, anggapannya bisa buat tambah-tambah modal, tapi malah gagal nikah jadinya. Ya walaupun time frame untuk trading tuh pendek banget, ya tapi kalau pendek banget juga belum tentu pasti untung, karena bukan pasti. Betul. Iya, orang pengen instan gitu, ini pasti gede. Nggak, dia lupa, apalagi kalau misalkan kita belum paham bener yang namanya cut loss. Jadi cut loss tuh ketika kita jual saham lebih rendah dibandingkan harga pembelian kita, dengan asumsi kita bisa potong kerugian pindah ke saham yang lain. Nah bahkan yang
kasus yang kuliah tadi banyak kejadian sahamnya baru balik lagi, baru balik untung, balik modal lagi, baru dia bayar kuliah. Iya, jadi itu nunggu setahun, nunggu 1 semester baru sahamnya balik lagi. Saya ingat dulu waktu tahun berapa ya, ada beli saham konstruksi harganya 600, dia targetnya udah harga 800. Tapi pada saat dia minggu depannya atau bulan depannya itu uang kuliah dia, uang kuliah buat bayar kuliah. Nah, ketika uang bayar kuliah itu akhirnya nyangkut dia cuti kuliah, sahamnya kenapa cuti kuliah? Karena sahamnya turun sampai 400 sampai 300. Rugi 50%. Iya, setengahnya. Untungnya kalau zaman dulu kuliah, misalkan kuliah 6 juta, semester depannya tiap satu angkatan pasti 6 juta. Sekarang enggak kan? 8 juta, 10 juta ikut naik gitu. Nah, itu ketika untungnya nggak tahu kebetulan atau enggak, pada saat semester depannya itu balik ke 600 harga. Dia balik modal, dia jual. Sehingga saya dulu lagi ada isu waktu pemilihan presiden, biasa kan saham-saham konstruksi naik tuh. Wika ya. Yang kayak gitu-gitu. Ya betul, Wika, Waskita dan sebagai Waskita, Adikarya naik. Dan momen seperti itu sebenarnya dia nggak ngeh, yang penting dia balik modal dulu aja. Biasanya gitu. Kalau udah mindsetnya udah balik modal 600 dia juga nggak peduli mau sahamnya mau naik lagi, yang penting dia nggak jadi rugi. Memang nggak jadi rugi, tapi hilang 1 semester. Sahamnya nggak sampai 1 bulan dia masuk kuliah lagi, naik ke 2.000. Ya ampun. Nggak sampai 1 bulan. Berarti tujuannya dia nggak tahu gitu untuk apa. Sementing dia trading aja gitu. Tapi kalau misalkan dia udah tahu, fundamentalnya bagus nih perusahaan, dia bisa hold sampai ini. Tapi mungkin cuti kuliahnya di 2 semester. Oke, aku ini biar kita agak edukasi sedikit lagi, balik ke IPOT-nya dulu ya. Di IPOT tuh kalau orang pakai bisa transaksi apa aja tuh? Saham, reksadana atau derivatif atau apa aja kayak gitu yang ada di sana gitu. Iya. Jadi kalau untuk di IPOT kita mention juga ya, saya tadi kan yang di awal IPOT kan udah termasuk yang sekuritas pertama yang punya online trading system di Indonesia. Kita masuk ke 2011 kita punya namanya Syariah Online Trading System. 2000 Jadi Syariah Online 2011. Oh, 2011. Oh, udah lama ya berarti. 2011 udah lama. Kemarin disebutnya satu dekade kebangkitan pasar modal syariah. Kenapa? Karena kita punya Syariah Online Trading System bukan di Indonesia yang pertama, tapi di dunia. Wow. Sebenarnya Islamic 2011 Islamic Capital Market tuh ada di seluruh dunia, di Amerika juga ada indeksnya. London paling gede ya kalau nggak salah kan. London paling gede ya, makanya sekarang kalau misalkan kiblatnya pasar modal syariah Islamic Finance itu malah di Inggris ya. Iya betul. Jadi studi kalau saya Durham University atau banyak ya seperti itu di Inggris ya, jadi ini ya, jadi pusat kiblatnya studi Islamic banking kan sebutnya kan, kalau bukan syariah tapi Islamic finance gitu. Nah, kita 2011 ada namanya Syariah Online Trading System. Jadi ada fatwa MUI, kebetulan lahir juga fatwa DSN MUI nomor 80. Jadi dia mengatur apa yang boleh sama apa yang tidak boleh ditransaksikan di saham gitu ya. Yang bertentangan atau enggak terhadap syariah seperti itu. Dan diimplementasikan sama teknologi informasinya. Jadi ketika kita beli saham yang non syariah itu akan otomatis keblok. Iya. Seperti itu. Itu pasar modal syariah 2011. Kita bangga gitu ya. Saya masuk juga, kaget juga. Ternyata saya juga banyak ngisi, malah dapat kesempatan banyak edukasi ke pesantren sama ke sekolah-sekolah itu dari pasar modal syariah. Iya. Kita Jawa Barat itu nomor 1 sekarang, udah beberapa tahun berturut-turut ya, kita memang investor syariah paling dibantu Mang Amsi sepertinya. Mang Amsi aktif juga di Cianjur. Syariah saham kan itu luar biasa gitu ya, rekan saya dari syariah saham juga sangat membantu gitu, walaupun dari Cianjur masih bisa ini seluruh Indonesia, tapi ya di Jawa Barat tuh aktif gitu investor syariah. Lalu kita 2014 maju ke 2014 meluncurkan namanya IPOT Fund. IPOT Fund itu platform reksadana online pertama jatuhnya yang terlengkap. Kita dulu sampai sekarang kita udah ada 200 reksadana yang bisa diperjualbelikan. Dulu belum eranya ini, mungkin ya belum eranya e-commerce ya. Iya. E-commerce 2014, fintech belum gitu. Sekarang kan banyak tuh platform reksadana, bahkan yang online shop e-commerce tuh jual reksadana juga, jual produk investasi. Tapi kita 2014 ya,
hanya paling cuman 2-3 produk ya kalau yang Iya, 5 atau 10 lah. Iya, Kita beruntung bukan termasuk yang pertama, memang yang pertama. Jadi kita memang harus ada agreement dengan fund manager. Jadi manajer investasinya. Jadi karena kita udah start duluan, kita punya ya istilahnya opportunity yang lebih duluan gitu, yang start lebih awal gitu ya. Pada saat yang lain baru muncul, kita udah punya produk banyak. Jadi ada reksadana tuh lengkap dari reksadana pasar uang, pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Dan reksadana syariah juga ada. Itu 2014. Lalu mundur lagi sedikit, kita ada ETF tadi Pak Haji bilang derivatif. Nah sebetulnya sekarang juga ada namanya exchange trade fund. Exchange trade fund itu satuannya lot, sama seperti saham, lembar saham lah, anggaplah lembar, tapi sebenarnya isi-isinya itu adalah saham-saham. Jadi contohnya ada namanya, kita kenal kalau di IHSI ada namanya LQ45, indeks 45 saham yang paling liquid. Nah si ETF itu, manajer investasinya masukkan membeli saham-saham tersebut. Jadi membeli saham LQ45, tapi itu underlying-nya gitu. Jadi dalamnya seperti itu. Jadi kita tinggal beli paketnya aja. Beli paket ya. Kalau misalkan ilustrasinya seperti ini, kalau misalkan kita kan suka iya kayak reksadana, tapi kalau reksadana kan kita nggak tahu, biasanya ada namanya saham, prospektus. Prospektus di dalamnya saham, tapi cuman kan ketentuan reksadana hanya 10% kan. Maksimum di satu instrumen saham A, B, ABCD gitu ya, cuma satu gitu. Nah, kalau boleh yang lain, ada obligasi, ada apa gitu. Tapi kita nggak tahu keseluruhan isinya apa, itu istilahnya racikan dapur masing-masing ya. Kita ke restoran nanya, ini ingredientsnya 100% apa, nggak bisa. Kita paling di menu ingredientsnya cuman misalkan grilled fish apa baru bahan-bahan utamanya aja. Cara masaknya kan nggak dikasih tahu. Nah itu reksadana kan seperti itu. Jadi tiap manajer investasi punya racikan sendiri lah ibaratnya. Dan itu biasanya kasihnya ke fund fact sheet aja tiap bulan. Tapi kalau ETF kita bisa lihat komposisinya tiap hari berapa, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita anggaplah kalau misalkan beli saham, pengen beli saham Unilever, pengen beli saham Telkom, pengen beli saham Indosat, pengen beli saham misalkan Waskita Karya, Astra, kan kalau beli satu lot nggak ini ya jatuhnya mahal kan. Unilever harganya berapa? Unilever harganya 8.000, berarti 800.000 kita nyiapin. Lalu kita harus nyiapin juga Astra misalkan 6.000. Berarti 600.000, jadi nggak bisa 1 juta kurang. Tapi dengan ETF ya kita dapat paket-paket. Sama kalau kita beli paket biasanya skincare ya ada value pack. Nah kayak gitu tuh, ada value pack yang murah-murah. Kita coba dulu cocok nggak ke kulit kita. Takutnya kan nggak cocok. Kalau nggak cocok kan percuma dong beli yang misalkan 200 mili yang besar-besar. Beli yang kecil-kecil dulu aja. Nah kayak gitu, itu konsepnya ETF seperti ETF. Ya. Itu mulai dari 2007 itu mulai ada ETF. Indo Premier juga bukan termasuk, Indo Premier yang pertama yang meluncurkan Indonesia. Ya sekarang udah ada sekitar 30 ETF juga. Jadi buat sebenarnya apakah ETF itu mungkin kesannya kata derivatif, kesannya susah gitu, padahal sebenarnya lebih mudah juga gitu. Emang derivatif itu turunan dari saham dan reksadana, tapi untuk memudahkan juga. Jadi tugas kita juga dari Indo Premier untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa ETF juga bisa sih untuk instrumen investasi yang mudah gitu. Nggak usah pusing-pusing karena udah satu paket-paket itu. Baru itu kita ada saham, reksadana, ETF, pasar modal syariah juga ya. Syariah yang khusus ya. Iya, ada obligasi korporasi juga ada. Jadi obligasi korporasi misalkan perusahaan misalkan Astra ngeluarin obligasi gitu, kita juga bisa. Sempat juga kita ada beberapa yang obligasi pemerintah juga. Cuman kalau obligasi pemerintah kan produknya bukan dari bursa ya, produknya dari Kementerian Keuangan, ORI gitu, SUN, kayak gitu-gitu. Dan sekarang itu bisa dari satu aplikasi itu, dari satu aplikasi. Itu pun kalau registrasinya sekarang tadi ya udah dibilang juga nggak perlu datang ke lokasi, tinggal install dan nanti ngikutin prosedur yang ada di situ aja ya, step-stepnya ya. Iya. Jadi kita sudah in-person verification. Jadi ketika kita registrasi cukup siapkan KTP. Lalu kalau misalkan ada NPWP, lampirin nomornya aja. Lalu yang mandatori itu sebenarnya 2. Yang pertama KTP, yang kedua itu adalah nomor rekening bank atas nama sendiri. Kenapa nomor rekening bank atas nama sendiri itu penting? Karena ketika kita sebenarnya store boleh dari rekening mana aja.
Tapi untuk penarikan minimum ada satu ya rekening yang memang harus buat penarikan dana. Karena si RDN yang tadi disebutkan di awal itu nggak ada buku tabungannya, nggak ada ATM-nya. Tapi kelebihannya juga walaupun nggak ada buku tabungan, nggak ada ATM, tapi dia nggak ada admin bulanan. Iya. Jadi ini buat yang 100.000 kan lucu juga gitu ya, 100.000 dia nabung saham 100.000, tapi kepotong 20.000 buat admin kan lumayan. Iya. Makanya itu nggak ada admin ya. Tapi tetap ada penarikan dana untuk penarikan pribadi. Kita 2017 ada inovasi lagi sebenarnya namanya iPodPay. iPodPay ini ini mirip-mirip ya ada platform lain untuk e-wallet gitu ya. Jadi bisa transfer ke rekening manapun itu nggak kena admin. Iya. Nah ini nggak bisa transfer misalkan dari kan kalau misalkan tempat lain ya di tempat lain tuh biasanya transfernya ya cuma ke rekening pribadi aja yang didaftarkan. Kalau kita bisa transfer kemanapun. Kelebihannya nggak kena limit. Jadi boleh berapapun di atas 100 juta atau berapa. Ini buat yang bisnis juga oke banget nih. Ketika kita mau transfer ke supplier atau ke vendor, nggak usah nunggu besok. Kita kan RTGS, LLG, repot ya. Kita langsung aja transfer akan masuk pada itu dan nggak ada limit. Pertama, yang kedua nggak ada admin. Banyak orang pakai nih buat transfer yang beda bank kan kena admin tuh sekarang makanya kemarin heboh juga ya. Penarikan dana beda bank, transfer beda bank itu jadi kena bayar 5.000, 6.500. Nah itu juga peluang buat fintech yang pembayaran ya makanya. Betul. Di iPod udah ada 2017 yang iPod Pay itu kalau nggak salah ini ya dia juga bisa iPod Pay apa arah pengembangannya ya saya lupa bisa untuk nantinya payment juga ya payment umum ya. Iya jadi untuk kalau misalkan dulu awalnya kita bisa payment kayak listrik yang kayak gitu-gitu ya. Betul. Tapi sekarang kita pertimbangannya nggak lanjut lagi yang nanti masih ditiadakan dulu yang pembayaran listrik karena kita bisa top up e-wallet nggak kena potongan. Iya, betul. Top up e-walletnya kan kita e-wallet kan macam-macam tuh. Kan biasanya mereka juga ada bayar listrik, mereka lebih familiar dengan itu. Dia top up misalkan isi produk misalkan kan dulu kan gratis tuh, sekarang kena admin 1.000. Iya. Nah kalau dari iPodPay, dari RDN tuh, itu nggak kena admin dan bisa dijadwalin tiap bulan, misalkan biar pengeluarannya nggak terlalu besar, misalkan kita pastiin, misalnya 100.000 lah isi e-wallet gitu, isi 100.000 masing-masing, gitu itu bisa otomatis, bisa dijadwalkan. Yang kita kartu kredit kita masih bisa kok. Jadi kalau misalkan mau bayar kartu kredit, misalkan di tanggal tertentu itu bisa. Dan kelebihannya si iPodPay ini kita pengembangannya ada bisa langsung masuk ke reksadana pasar uang. Jadi penempatan otomatis. Jadi ketika kita store dana, misalkan 1 juta jebret misalkan ya, ini bisa dibagi ke reksadana pasar uang. Ketika kita mau transfer ke orang lain, kita mau transfer, anggaplah kita mau top up e-wallet, itu si reksadananya akan dijualkan. Jadi auto subscription, gitu ya? Auto sell sama auto buy. Jadi kita nggak perlu jual dulu reksadana. Ada kalau misalnya kita mau nyimpan, kita mau misalkan nyimpan biasa kan reksadana pasar uang tuh yang paling risikonya yang paling rendah ya. Jadi kita biasa 5%, 6% per tahun kan lumayan tuh. Kalau dibandingkan kalau misalkan kita ke deposito kan mesti berjangka gitu setahun atau misalkan 3 bulan atau 6 bulan. Nah dengan reksadana pasar uang ini bisa ditarik kapan aja dan bunganya masih keisi. Itu banyak kok yang yang isi misalkan iPodPay-nya 1 miliar. Dia dapat tiap bulan tuh dapat return-nya 8 juta, 9 juta gitu. Dan bulan depannya uangnya masih 1 miliar gitu. Nah, itu saya dulu tertarik banget sebenarnya. Saya belum sempat pakai, cuman waktu itu sempat dapat presentasinya kalau nggak salah ya terkait dengan iPodPay itu. Salah satu yang membuat saya tertarik idenya adalah kayak untuk pembayaran rutin memang waktu itu kalau nggak salah presentasinya. Betul. Jadi kayak untuk PAM, listrik dan segala macam yang mana kalau kita kalkulasiin 1 tahun kan udah ada nominalnya tuh kira-kira lah ya gitu. Nah alih-alih gue harus bayar tiap bulan dari rekening, mendingan totalnya dalam 1 tahun taruh di iPodPay. Lalu tiap bulan nanti dia otomatis bayarin. Jadi sebenarnya mungkin nanti akan ada margin juga sedikit ya atau berapalah gitu ya kalau tergantung ininya ya tergantung ini. Tapi itu ide yang menarik. Tapi kalau sekarang itu nggak bisa, pun bisa terjadwal transfer untuk apa yang lain-lain itu tetap
tetap solutif sih. Cuman waktu itu aku belum sempat pakai. Nanti mungkin abis ini aku akan coba pakai. Ya, mudah-mudahan Kang Panji ini yang iPod Pay ini kebetulan kan aplikasinya masih terpisah nih sama aplikasi iPod yang baru. Ini kalau aplikasi iPod yang baru itu iPod Pay-nya belum masuk fiturnya. Jadi kita masih dulu kita masih kebanyakan aplikasi, ada iPod Go, ada iPod Pay, ada iPod News, aplikasi tersendiri. Nah, itu bikin orang repot juga gitu. Kalau mau beli saham masuk aplikasi A, kalau misalnya mau beli reksadana iPod Fund, dulu aplikasi terpisah, tapi sekarang udah masuk. Tapi memang konsekuensinya karena kita fiturnya dimasukkan bertahap, ya biar orang juga aware juga, kita nggak masukin semua dulu. Jadi kita sambil dikembangin, masukin fitur-fitur baru juga di situ. Iya nggak apa-apa sih, maksudnya oke aja sih. Dan terus juga ini ya, aku lihat memang tadi ya salah satu poin penting yang aku tangkap juga, memang pendekatan sistem informasi itu sangat, atau pendekatan teknologi informasi ya secara umum dalam industri ini memang sangat sangat rigid ya, karena kan parameter-parameter keuangan tuh kan baku, dan itu sistem baku itu kan bisa dibikin dalam bahasa gampangnya bisa dibikin codingnya. Kayak tadi bahkan yang istilah dari fatwa MUI berapa itu tentang syariah kan ada parameter-parameternya, bahwa misalnya hutang tidak boleh lebih dari berapa persen, terus juga tidak termasuk include dagang hal-hal yang diharamkan kayak gitu. Nah itu kan secara sistem bisa bikin filternya lah ibaratnya ya, kalau dari sisi teknologi informasi atau dari sisi coding mudah gitu bikin. Ya udah ini perusahaan kalau dia rasio hutangnya sekian udah nggak masuk syariah. Kalau dia jual ini dia nggak masuk syariah kayak gitu. Paling nggak 2 parameter utama itu kan ya kalau terkait dengan syariah. Dan itu ya termasuk cepet ya adaptasinya ya 2011 ya udah bikin. Iya, mungkin karena kita terbiasa ini. Kalau kita kan perusahaan keuangan ya, jadi perusahaan keuangan tuh terbiasa dengan regulasi, Kang Panji. Jadi kan regulasinya harus ketat tuh. Kita kalau nggak, sebenarnya tiap ngeluarin fitur ya harus persetujuan OJK dulu. Even satu fitur pun kita harus persetujuan OJK. Kalau misalkan OJK nggak oke ya fiturnya nggak bisa muncul. Karena nanti fitur-fitur itu akan muncul waktu dulu ya, kenapa sampai 20 halaman yang paperwork itu yang harus kita sebenarnya boleh dibaca atau enggak beda, tapi dengan kita kan ada berapa. Nah, misalkan perjanjian syariah itu udah ada yang boleh dan dilarang di situ apa. Nah, itu di awal-awal tuh udah ada terms and condition-nya udah di situ. Udah memang implementasi dari keuangan, bahkan ya setiap suatu fitur itu sudah harus OJK. Makanya kenapa ketika kita menunjukkan produk baru ya harus linear lah ibaratnya, karena kita pelaporan perusahaan yang terdaftar di OJK ya, even fund manager aja lapor dia beli saham apa, invest apa itu 2 kali sehari. Jadi siang setelah sesi 1 dia berakhir dia lapor, maksimum itu sore-sore lapornya. Ketika dia juga fund manager juga lapor juga malam harinya. Jadi makanya kenapa kalau kita beli reksadana nggak dapat nilai hari pada saat misalkan sebelum nggak dapat nilai hari itu belum tahu tuh berapa, karena muncul nilai hari ini itu baru besok. Betul. Baru diokein sama OJK-nya besok. Makanya kenapa kalau kita beda dengan mungkin kalau misalkan bikin games ya dia nggak perlu izin dulu lah sama mungkin Komnas Anak mungkin pada saat setiap satu fitur gitu kan. Ini tidak cocok, baru setelah ada mungkin viral, ada laporan ini nggak cocok nih buat dari mungkin kalau di luar negeri kan ada ya parental guide, ada ratingnya lah. Nah, kalau kita lebih ketat lagi, bahkan satu fitur pun nggak boleh gitu kalau misalkan nggak dapat izin. Aku tertarik kalau bisa ngobrol sama teman-teman dari divisi digitalnya ya, atau divisi engineeringnya. Iya, kebetulan kita in-house nih Kang Panji. Jadi saya juga sebenarnya nggak hafal siapa aja orang-orangnya gitu ya. Kita kebetulan memang kenapa kita fiturnya lumayan banyak, karena kita kerjain sendiri rata-rata. Jadi semua makanya tiap sekuritas tuh biasanya ada yang beda tuh, ada yang generik, ada yang tailor gitu ya, ada yang khusus gitu. Nah, kita kebetulan yang mungkin beda dengan yang lain, maka kita bisa nambahin fitur dalam hitungan waktu relatif lebih cepat gitu dan lebih banyak. Karena kita nambahin fitur juga pastinya kan resource dari server kita juga harus oke juga. Percuma kita nambahin fitur banyak tapi nggak capable, nasabah makin banyak. Nah, itu tantangannya di situ. Ya kita ke infrastrukturnya investnya lebih banyak di situ, Kang Manji. Jadi kalau bisa ini asumsi saya aja gitu ya, mewakili mungkin dari teman-teman yang IT ya, kita juga bukan berarti aplikasinya
sempurna gitu, nggak lag atau apa. Kita juga ada kelemahan-kelemahan yang kita perbaiki terus-menerus. Iya, wajar sih, wajar. Mungkin ya ini terakhir nih Kang, sebagai branch manager ya, atau yang pokoknya udah bermain lama di IPOT dan pasar saham Baru-baru lah. Gimana caranya biar cuan? Biar cuan. Tujuannya gitu. Sebenarnya kan pertanyaannya gini, cuan tuh ya kalau misalnya jawab simpel ya pasti jual sahamnya pada saat hijau, lalu jangan pas merah gitu. Nah itu mindset orang-orang yang simpel gitu ya. Tapi itu malah jadi jebakan gitu. Ketika kita emang kalau misalnya bilang ya cuan ya kalau kita jual barang ya bisnis manapun kalau kita jual rugi ya pasti buat cuan gitu, nggak jadi cuan, jadi malah rugi. Nah gimana sih? Pertanyaannya sebenarnya 3 kalau di saham terutama yang trading ya. Yang pertama beli saham apa? Satu ya, investasi apa ataupun instrumen apa. Yang kedua, kapan belinya? Ini simpel ya. Yang ketiga, kapan jualnya? Itu kan semua orang pasti pengen begitu ya, bisa momentumnya pas gitu ya. Sahamnya lagi bagus gitu. Oke. Lalu misalkan waktunya pas, waktunya tepat gitu ya, lalu timingnya juga momentum jualnya juga tepat. Nah, itulah yang jadi persoalan. Nah, yang jadi persoalan ini cuman dijawab sama misalkan yang minimum teman-teman misalkan buat yang dengerin baru belajar ya bisa pelajari dulu namanya analisis fundamental sama analisis teknikal gitu. Jadi analisis fundamental itu menentukan saham apa yang layak untuk kita beli. Karena jangan beli kucing dalam karung gitu. Nah, ketika kita tahu sahamnya apa yang kita beli, oh ini perusahaannya oke gitu, ini punya potensi misalkan seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, sebulan ke depan, atau bahkan jangka panjang, ini oke, baru kita beli. Nah, momentumnya ya bisa pakai analisis teknikal. Entry-nya kita kapan? Entry-nya kapan, itu exit-nya kapan. Karena dari analisis fundamental sama analisis teknikal ini, itu nggak ada yang pasti 100%. Jadi kalau boleh dibilang 70% aja trader profesional itu udah hebat banget. Jadi kalau misalkan kita seperti kan lempar koin kan 50-50 ya, gambling ya, atau lempar dadu, ya ada dapat kepala, ada dapat ekor. Nah, kita belajar analisis teknikal sama fundamental itu buat naikin dari yang asalnya 50-50 ya kita buy sell semau kita nggak tahu apa-apa, ngawur aja. Karena di pasar modal juga disebutnya mungkin kalau misalkan ada yang bilang juga judi intelek disebutnya gitu ya. Karena ada orang juga yang di situ hanya pleasure saja, hanya main-main saja. Karena kita ketemu sama orang yang nggak semua pinter, nggak semua sepemikiran sama kita, nggak semuanya ada juga latar belakangnya macam-macam, ada fund manager, ada retail, ada mahasiswa, ada pensiunan gitu, ada yang tahu, ada yang enggak gitu, masuk situ semua. Ya kita tingkatin kemampuan kita, dan kemampuan kita ya naikin aja 50%, 60%, ya 60% juga oke. Jadi kita punya, yang penting yang terakhir adalah money management. Jadi money management kita harus oke juga. Jadi jangan sampai kita untung satu saham gede, tapi kesananya beruntun rugi terus. Jadi cuannya jadi nggak cuan lagi gitu. Jadi kalau misalkan kita fokus ke cuan sekali aja, ya gampang. Faktor luck aja bisa gitu ya. Keberuntungan pemula gitu ya bisa. Kayak gitu. Tapi kita gimana bisa konsisten? Nah itulah pertanyaan yang memang level setelah kita belajar analisis teknikal fundamental itu hanya analisis itu hanya metode aja sih. Yang penting kita tahu money manajemennya aja. Selain itu mindset juga. Kalau mindset itu ya lebih ke psikologi kita. Psikologi kita menilai kita rugi atau untung gitu. Ketika kita biasa kalau misalnya kita udah pintar psikologinya, udah kita bisa mengatur emosi, ketika kita untung kita bisa lebih objektif. Gitu. Kita nggak akan lebih, kan biasa manusia kan sifatnya greedy ya. Kalau cuan ya udah berarti dia bakal mengesampingkan ilmu-ilmu yang dia pelajari. Ya udah gampang banget trading. Ilmu-ilmunya ditabrak lagi karena mindsetnya nggak betul. Jadi psikologi itu 70% itu sangat mempengaruhi. Bukan hanya buat untuk trader, kan banyak kita bilang trader tuh psikologinya harus bagus gitu, harus kuat, harus tahan gitu, misalkan ketika harus siap cut loss gitu, harus siap taking profit itu sesuai sama rencana awal. Tapi kan banyak yang melanggar sendiri. Bahkan sebenarnya kalau misalnya bukan hanya trader, saya bilang investor juga harus kuat.
Investor lihat orang cuan, lihat orang trading, lihat di sosmed gitu ya, ngiri gitu ya. Karena yang trading itu lebih gampang gitu, grafik kelihatan lebih pintar dibandingkan laporan keuangan gitu ya. Ditunjukin di sosmed kan nggak muat tuh, baru profitnya doang kelihatan tuh dari segi laporan keuangan. Tapi kalau misalkan charting, wah keren banget tuh. Dia cuan berapa, portofolionya kasih aja situ. Nah itulah makanya godaan dari investor biar betul. Biar jadi ini. Makanya ketentuan dulu kita cocoknya seperti apa. Cuannya nggak bisa kita pengen cuan cepat udah pasti susah gitu buat trader buat investor. Terutama memang dia belajarnya memang giat banget dan dia juga mengaplikasikan. Karena yang sulit itu adalah psikologi. Kalau itu udah paket-paket itu udah dipahami ya bisa survive gitu di pasar modal. Kita survive di pasar modal juga bukan hitungan seminggu, sebulan atau setahun, itu jangka panjang. Jadi kalau setahun bisa aja ada orang setahun bisa profit, tapi tahun keduanya bisa loss gitu. Makanya kenapa mungkin tujuan orang-orang pengennya kayak cepat dan juga trading for living gitu ya. Banyaknya trading for living atau invest pengen kayak siapa ya, kayak Lo Keng Hong gitu ya. Dia invest banyak gitu. Dulunya pegawai biasa bisa jadi seperti itu. Tapi kan intinya kita kalau ngelihat ya memang oke banget gitu. Tapi kita bisa ikut nggak habit-habitnya dia bisa ini nggak bisa konsisten nggak, dia juga kan pasti ada rugi-ruginya juga. Kita nilainya seperti itu udah mulai trading for living itu banyak yang nganggap ya karena nggak kerja jadinya dia trading kayak gitu. Tapi yang tidak dilihat benar sih habitnya, berapa kali dia ya harus konsisten juga, ketahanannya bukan. Dan dia serius di situ, bukan karena gue nggak gawe jadi gue begini, tapi dia memilih untuk nggak gawe untuk melakukan itu sih. Makanya kalau misalnya balik lagi dihubungin sama bisnis, ya bisnis banget. Kita punya bisnis, misalnya anggaplah punya modal misalkan 1M. Kita ngebangun bisnis 1M itu bisa nggak dipakai buat sehari-hari. Jadi harus pisahin kan, uang buat modal 1M, yang nggak boleh dong kutip-kutip buat dapur, ya modal bisnis. Modal buat sehari-hari harus ada. Makanya kenapa trading for living itu susah banget. Modal 1M tuh hitung aja misalkan kita misalnya pengeluaran 12 juta setahun gitu ya, anggaplah 12 kali ya berarti kan setahun berapa. Nah itu jangan diganggu, jangan ngambil dari 1M itu. Bisnis pun sama seperti itu. Itu kacau lah. Intinya kalau misalkan cash flow udah kecampur sama uang dapur, keganggu itu. Makanya kenapa banyak yang susah ke trading for living itu seperti itu. Ya kalau saya sih kalau misalkan edukasi ke teman-teman yang baru ke pemula gitu, jangan anggap trading for living itu gampang gitu. Jadi kita lebih nggak apa-apa kita mendapat penghasilan tambahan dari trading misalkan ataupun investing, misalkan dapat dividen, tapi kita masih bisa konsisten misalkan tiap bulan dapat penghasilan. Yang bisa buat isilah pos-pos itunya gitu. Kecuali udah benar-benar saya punya sisa 1M dan saya misalkan hidupnya dari deposito aja atau misalkan dari reksadana pasar uang aja, saya 3M-nya buat trading, ya silahkan aja, nggak apa-apa. Ada yang seperti itu. Jadi itulah intinya kita pintar menempatkan, ngelihat orang cuan itu jangan terlalu misalkan nganggap itu mudah gitu ya, tapi tetap ke level itu bukan hal yang tidak mungkin gitu ya. Jadi penghasilan yang luar biasa dari saham itu masih bisa karena memang yang mempraktekkan itu banyak, tapi ingat saham investasi bukan buat semua orang gitu. Tetap harus kita lihat. Kalau nggak cocok misalkan deg-degan, janganlah ibaratnya. Jangan, berarti cocoknya mungkin properti, keahliannya properti, nggak apa-apa. Sedikit untuk saham ya silahkan. Oke, Kang, terima kasih Kang Isa atas sharing-sharingnya. Terima kasih juga buat yang dengerin udah dengerin sampai akhir. Semoga obrolan kami ada manfaatnya. Ya banyak sih manfaatnya ya. Mudah-mudahan bisa dicerna dan tidak tergesa-gesa atau terburu-buru dalam berinvestasi. Ya harus diimbangi juga, nggak apa-apa. Yang penting mulai, tapi diimbangi dengan belajar gitu ya, jangan lupa. Ilmunya dulu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis berikutnya. Bye.